bapak-bapak nggak kalah sama ini ya, anak milenial ya. Anak milenial biasanya suka joget-joget ya kayak gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita acaranya spesial ya. Kita akan mendengar beberapa cerita yang seru banget pastinya dari beberapa leader yang udah memulai Atomi dari mulai nol ya sampai di berhasil. Jadi ada Bu Laurentina, Bu Iin ya, Bu Iin atau sales master, sales master. Kita dengar bagaimana ceritanya jatuh bangunnya, atau mungkin nggak ada jatuh bangun atau bangun terus jatuh terus, kita nggak tahu. Kita dengar nanti ya gimana caranya bisa sampai sukses, bisa jadi auto sales master luar biasa ya, wow banget ya. Juga ada Bu Ida Ratri dari Jogja, Diamond Master juga auto sales master ya. Kita akan dengar gimana Bu Ida akan cerita juga tentang sistem di Atomi, kelebihan Atomi apa, pengalaman beliau di sana apa ya. Dan kita juga akan dengerin juga beberapa patah kata, bukan beberapa patah kali ya, beribu-ribu patah kali ya kalau patah dari beberapa leader juga yang dari Semarang. Kita akan coba dengerin ya. Oke, sebelumnya kita ngomongin moto Atomi dong ya, kan nggak seru ya kalau ngomongin moto Atomi, pasti kan harus ngomongin. Kita berdiri lagi deh, ini banyak duduk banget dulu, nggak apa-apa ya biar olahraga ya. Kita akan bacain moto Atomi bersama-sama. Nanti di hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih ya buat semangatnya yang keren-keren. Oke, kita nggak berlama-lama, kita akan memulai. Hari ini kita akan mendengar sharing langsung dari Ibu Ida Ratri dari Master ASM. Silakan Ibu. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ini Ibu moderator yang wow sekali ya semangatnya. Semangat pagi semuanya. Sekali lagi kayaknya pada belum sarapan ini. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih ya. Teman-teman semuanya yang belum kenal saya, karena saya bukan artis, jadi mungkin teman-teman tidak mengenal saya. Saya Ida dan nama bukan saya Ida Odolwati ya. Siapa saya? Ya ini saya ya. Dari saya yang dulu mungkin bukan siapa-siapa, kemudian di Atomi saya boleh menjadi Ida yang sekarang ini. Saya tidak bicara tentang bagaimana saya sudah sukses, bukan ya. Tetapi saya mau bicara tentang pengalaman saya, bagaimana saya menuju sampai saat ini ya. Di sini setiap kita pasti punya pengalaman. Pengalaman ditolak, jangankan ditolak oleh orang-orang yang kita kenalkan Atomi. Orang-orang yang dulu Anda taksir pun mungkin ada yang menolak, ada yang pernah tertolak. Jadi tidak ada alasan. Kemudian ketika Anda ditolak oleh seseorang, kemudian Anda patah hati, bunuh diri. Kalau bunuh diri berarti Anda tidak ada di sini, betul? Sama seperti Atomi, tidak ada alasan ketika Anda ditolak oleh orang mengenalkan Atomi, Anda berhenti. Ya, kalau Anda masih ada di sini berarti Anda masih punya pengharapan, betul? Nah, kalau dunia tidak memberikan pengharapan apapun untuk kehidupan Anda yang lebih baik, misalnya Atomi memberikan pengharapan itu dan Anda masih yakin dengan harapan yang Anda pikirkan itu, kira-kira Anda mau berhenti nggak? Siapa yang nggak mau berhenti? Nggak ada, cuma 1, 2, 3 yang lainnya mau berhenti. Astagfirullah. Jangan ya. Jadi setiap kita harus punya pengharapan terus. Dan satu hal yang perlu setiap kita miliki adalah rasa bahwa kita harus menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Belajar dari apa? Dari setiap waktu demi waktu yang kita lewati. Itu kita harus belajar. Tidak harus dengan orang-orang yang sukses, tidak. Kadang orang berpikir, ya enak kamu sudah sukses bisa ngomong. Betapa mudahnya menjalankan Atomi. Sering berpikir begitu? Ya kan? Bahkan mungkin Ci Angel sendiri pernah mengalami ya. Ya Cici enak. Ya sekarang sudah Sharon Rose. Halo. Menjadi Sharon Rose bukan hal yang mudah. Saya sendiri belum mampu untuk menjadi Sharon Rose ya. Apakah Cici tidak berdarah-darah? Awal saya ketemu Ci Angel, bagaimana kita sendiri dulu masih bodoh-bodoh, goblok semuanya. Nggak ngerti apa-apa. Sekarang Anda mudah loh. Anda bisa ketemu dengan Ci Angel, dengan saya, dengan leader-leadernya, bisa pakai bahasa Indonesia. Lah kita semuanya dulu, nggak ngerti. Sekalipun saya pernah tinggal di Korea 7 tahun lebih ya.
Saya bahasa Koreanya itu bahasa pasaran. Cabai sekilo berapa ngerti. Tapi ngomongin bisnis, ini kamu harus membangun 2 jaringan kiri dan kanan dan bla bla bla, nggak ngerti. Ya, jadi semuanya belajar keras. Termasuk saya dan Ci Angel dan mungkin leader-leader yang lain yang ada di sini ya. Semuanya belajar keras karena bahasa itu satu hal yang sangat penting untuk kita bisa mengerti, memahami. Nah, kemudian di sini saya mau tanya, siapa yang pernah menjalankan bisnis multi level? MLM? Ya, beberapa ya pernah menjalankan bisnis multi level. Siapa yang di sini yang ibu rumah tetangga? Ibu rumah tetangga. Ibu rumah tangga, jangan mengurusin tetangga rumahnya orang. Ibu rumah tangga siapa? Iya, ada juga banyak ya semuanya. Siapa yang bekerja selain ibu rumah tangga? Iya, ada yang pebisnis konvensional ya, semuanya berbagai macam. Nah, kalau teman-teman melihat kesuksesan orang-orang yang ada di Atomi, tidak semuanya orang yang di Atomi yang imperial itu adalah orang-orang yang satu punya kecukupan pengetahuan alias sekolahnya pendidikannya bagus, ya. 2 dia punya pengalaman multi level, tidak semuanya. 3 dia punya pengalaman di bisnis lainnya, tidak ada yang cuma supir, betul? Ya. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa? 1 dia mau belajar. 2 dia konsisten. Belajar saja cukup? Enggak, guys. Anda disuruh leadernya, ayo masuk Success Support, berbondong-bondong ikut di sini, ya kan? Ini Success Support loh. Anda masuk ke Success Supportnya Atomi, yaitu belajar. Anda ikut SO, diajak, banyak 1 bis dari Bogor ke Jakarta, ya kan? Lalu apakah itu jaminan Anda sukses? Big no, saya katakan big no. Ketika Anda hanya mau belajar, mendengar, tanpa ada action. Betul? Itu action, itu penting. Action, ketika action, apakah cukup action saja? Enggak. Konsistensi Anda, kedisiplinan Anda, dan pemahaman bahwa Atomi ini bukan bisnis yang harus dikesampingkan, bukan bisnis sampingan, itu bukan. Tapi ini jadikan Atomi ini, kalau Anda sudah punya bisnis yang lain, other bisnis yang lain. Artinya sejajar, ya, sejajar. Anda harus memperjuangkannya juga. Selagi konvensional bisnis Anda masih bisa menghasilkan, kerjakan dulu, nggak apa-apa. Dan itu jadikan satu power buat Anda untuk Anda bisa mengenalkan Atomi sebelum konvensional Anda ambruk. Ya, itu seperti itu. Saya dulu memiliki rumah makan Korea di Jogja, dan saya kalau orang Jawa ngomong nyacatin, tahu nggak sih? Ngomongin mencela apa yang saya hidangkan ke customer saya ketika datang. Kok bisa? Iya. Demi apa? Demi Atomi. Contohnya, vitamin C berapa 1 sticknya? Dari perak ya. Ketika saya ada waktu luang, waktu senggang begitu, saya deketin customernya. Gimana Kak? Kan kebanyakan mahasiswa ya, karena kami masakan Korea dan harganya kami menuju ke market mahasiswa begitu ya. Gimana Kak? Enak nggak? Enak Tante. Kamu tahu nggak? Kamu beli es jeruk di tempat saya berapa? 6.000 Tante. Oke, 6.000 ya. Jeruknya berapa? Nggak tahu. Cuma sebiji. Oke. 1 biji jeruk, coba nanti tanya mamamu harganya berapa, atau kamu pergi ke pasar 1 jeruk berapa. Oke. Vitamin C-nya seberapa? Nggak tahu Tante. Gulanya, airnya, ya kan? Terus kalau misalnya Tante tuh kasih ya 1 vitamin C yang bisa memenuhi kebutuhan tubuhmu dalam sehari, cukup 1 saja, harganya 3.000 perak, kira-kira mahal apa enggak? Kamu pilih yang mana? Es jeruk atau vitamin C? Begitu cara saya. Sampai akhirnya saya menutup rumah makan saya di 1 Desember 2019. Mengapa saya tutup? Apakah saya bangkrut? No, bukan
Bukan, bahkan itu saat lagi bagus-bagusnya, ya, lagi bagus-bagusnya itu berjalan. Kenapa saya berani menutup itu? Karena ketika saya masih ngerjakan bisnis yang lain, ternyata saya ting-tang, tahu nggak? Dapat duit terus, bingung terus dari Atomi. Ya memang belum rapat sekarang ini, enggak, belum. Tapi itu artinya apa? By system, Atomi sudah memberikan janjinya bahwa ini akan terjadi yang namanya auto income atau passive income. Saya pairing di bulan keempat setelah saya join. Waktu pertama saya join itu Royal Master datang ke Indonesia, dia bilang begini, Ida, kalau kamu mau sukses, saya dulu itu setiap hari ketemu 3 orang. Kalau belum 3 orang, ya, saya akan pulang, tidak akan pulang, ya. Saya tidak akan pulang. Nah, saya mikirnya apa? Ini Royal Master, sebulan paling enggak 200 jutaan ya, 200 juta. Kalau orang yang sudah sukses, dia bicara seperti itu, berarti ada buktinya kan dia sukses, betul? Jadi apa yang saya lakukan? Saya tiru loh. Ida pokoknya ikut seminar. Saya tiru juga. Saya kalau sehari belum ketemu 3 orang, saya tidak akan pulang. Waktu itu ya. Dan itu saya kerjakan di 3 bulan pertama. Jadi 1, 3, 3. Dalam sehari saya harus ketemu 3 orang selama 3 bulan pertama. Kenapa 3 bulan pertama? Itu masa emasnya kita seorang pebisnis. Ketika Anda buka warung bakso, berjuang di awalnya santai-santai sampai bulan ketiga ternyata tidak menghasilkan, kira-kira gimana? Give up nggak? Mikir kan, kok nggak laku ya? Udahlah tutup aja lah, capek, ya kan? Nah, lalu kemudian setelah saya lakukan itu Atomi Indonesia belum buka ya. Setelah saya lakukan itu di 24 Oktober 2018 Atomi Indonesia buka dan kami juga buka senternya ya begitu. Saya bisa mememberkan kurang lebih 300 lebih orang. Tapi apakah kemudian di bulan ketiga saya TikTok? Enggak. Coba mikir nggak saya? Apa yang saya pikirkan? Pasti teman-teman tahu. Ini Royal Master cuman gombal doang, ya kan, bohongin gua apa enggak gitu kan? Benar nggak ya? Nah, akhirnya apa? Nanti dulu, saya waktu itu masih punya TK, daycare, saya punya toko komputer ada, terus rumah makan. Betapa sibuknya saya, paham ya? Betapa sibuknya saya pikir gini, sudahlah, ntar dulu lah, ini nggak ada duitnya. 1 bulan saya nggak ngerjain. 1 bulan saya nggak ngerjain, iseng-iseng bulan keempat saya lihat aplikasi saya, loh, selamat silakan verifikasi. Lah, coba bayangin aja 1 bulan saya nggak kerja loh. Benar gak sih? Iya. Saya nggak ketemu orang, nggak ngomong Atomi loh. Tapi kok TikTok, itu yang kemudian membuat saya yakin, oh Atomi ini benar by system. Aku sudah menabur benih, ya. Ingat, jangan ngomong bakar duit, oke? Banyak orang khususnya Tionghoa itu ngomong kalau bisnis bakar duit dulu, promosi begitu. Jangan. Tanamkan di sini bahwa Anda sedang menaburkan benih. Benih itu tumbuh atau tidak tergantung siraman Anda, 1, atas seizin Tuhan. Oke? Yang penting ngomong saja, tugasmu nabur saja. Tugasmu siramin aja. Nothing tulus. Gitu loh. Nah, akhirnya bulan keempat ting-tong. Bulan keempat ting-tong, apakah kemudian saya rajin? Enggak juga. Karena masih banyak kerjaan. Anak saya masih kecil, ya. Umur saya masih 17 sekarang ini. Anak saya gede. Percaya. Anak saya yang gede sekarang ini baru kuliah ya, sebesar anaknya Pak Dani ya, 2005 dia lahir ya, baru kuliah. Nah, yang kecil masih SMP loh, masih muda kan? Masih muda ya. Jadi silahkan tebak-tebak buah manggis ya. Nah, setelah bulan keempat saya ting-tong, saya harusnya lebih yakin ya. Tetapi ternyata ya namanya manusia, duitnya kecil. Ya enggak? 800 perak, 800.000 perak dibanding dengan saya bisnis komputer sehari 800.000 bisa.
itu waktu itu. Oke. Nah, pikiran pemahaman yang sempit ini tidak menjadikan saya kemudian melangkahnya semakin getol, enggak. Sampai pada akhirnya November 2018 saya mengikuti, diundang oleh sponsor, mengikuti Success Academy di Korea. Disitulah mata saya terbuka. Wah, luar biasa bisnis ini. Kenapa? Saya mendengarkan semua lecture yang diberikan oleh Pak Han Gil, CEO kita itu, semuanya bukan hanya bicara tentang bisnis, tetapi bicara tentang apa? Membangun karakter. Membangun karakter pebisnis yang wow, menurut saya nggak ada. Saya belum pernah, setiap teman-teman menyodori bisnis MLM ke saya patahkan, saya tolak semuanya. Kenapa? Saya nggak bisa. Saya mungkin teman-teman tahu saya punya bisnis komputer, saya punya TK, punya daycare ya, punya rumah makan. Apakah saya langsung, ibu seperti sales begitu? Enggak, yang kerja karyawan saya di belakang. Kalau saya turun ke toko, pegawai saya bilang gini, ibu ke atas aja deh. Loh kenapa? Rusak semuanya, nanti kita omongin. Kenapa begitu? Iya, misalnya Cici datang, wah bosnya ada di sini, aku butuh ini, diskon ya bos. Ayo, nggak enak hati. Kadang apa? Iya bos, aku pengeluaran banyak, tapi gimana ya, anakku butuh ini. Ayo, udah luntur deh. Ya udah, potong ya. Itu saya nggak bisa bisnis, nggak bisa. Jadi nggak ada alasan Anda yang tidak bisa bisnis di Atomi itu gagal. Kenapa? Karena di Atomi tidak bicara bisnis untuk jual beli, bukan, tetapi membangun yang namanya trust. Ini yang paling penting. Anda misalnya jual di Atomi odol propolis yang 200 gram berapa? 200. Ngawur. 200. Kalau dibagi 5 berapa? 47.000. Yang 47.500 taruh ya kan? Boleh nggak aku jual 60.000? Boleh lah. Ya kan ambil cuan dikit, ya kan? Capek aku ngoceh ini kan. Coba teman-teman bayangkan ketika uang yang selisihnya hanya 15.000, 10.000 itu, saya ngomong, Ci, ini bagus loh, bla 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 bla. Karena dia tahu propolis itu mahal, tetapi Atomi kok harganya cuma 60.000. Dia kemecer pengen beli nggak? Beli, ya, pasti. Harga 60 mau banget orang di luaran sana propolis tus bunyinya, ya kan? Oke. Setelah dia beli, kemudian ketemu lagi sama Ci Angel. Loh Ci, kamu pakai Atomi ya? Iya, bagus ini. Oh, sudah jadi member? Belum. Aku cuma beli sama Odolwati. Berapa? 60.000. Ya, mahal sekali. Kemudian diedukasi oleh Ci Angel, akhirnya dia paham apa yang dia pikirkan tentang saya. Kurang ajar, untung buat saya. Oke, paham ya? Kemudian ketika dia edukasi oleh Ci Angel, dia mau jadi saya yang pertama ngenalin atau jadi membernya Ci Angel? Jadi Angel. Oke, ya, jadi itu teman-teman. Kenapa saya bisa sampai sekarang saya tidak pernah jualan ke member saya? Saya tambahin, ini vitamin saya coba ya, 1. Apa saya jadi miskin? Enggak kok. Ya, jadi teman-teman jangan mikir terlalu jelimet, hitungan Tuhan itu beda. Ya, itu kita tetap pakai. Ya, jangan hanya mikir di dunia ini seperti apa, enggak. Ketika dia trust dengan saya ngomong berikutnya, vitamin C bagus loh, beli enggak? Beli karena dia merasa nyaman dengan saya. Seterusnya seperti itu. Saya sampai detik ini nggak pernah lo nanya-nanyain, Chandra, odolmu habis? Nggak pernah, sekalipun nggak pernah. Boleh tanya member saya, nggak pernah. Kenapa? Mereka auto sendiri. Nah, syarat untuk menjadi auto sales master ini hanya satu, membangun yang namanya auto konsumen. Auto konsumen terjadi ketika apa? Ketika dia melek apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Auto konsumer terjadi ketika dia mampu mememberkan diri sendiri. Siapa di sini yang pernah ditolak untuk dapetin KTP? Terus apa reaksi Anda? Apa yang Anda lakukan?
terus, maju terus, pantang mundur, bagus. Cuma satu hal yang harus Anda pahami bahwa orang memberikan KTP itu susah, ya kan? Nah, bagaimana sikap kita untuk orang bisa dapetin KTP? Kamu bisa belanja sendiri loh. Belanja itu kamu liatin, bukain websitenya atau mobilenya. Tuh, ya kan? Ini ada harganya nggak? Mana harganya? Kok nggak ada? Iya nggak ada. Kenapa? Karena aku nggak login. Login itu perlu ID. ID itu ketika aku jadi member. Jadi member itu gratis. Lalu gimana cara mendaftarkannya? Ayo aku ajarin. Anda siapin ID sponsornya, masuk ke ID sponsor, suruh dia masukin datanya. Anda lihat KTP-nya? Enggak. Enggak. Ya, caranya begitu. Wow, ini ilmu mahal ini. Wow, besok jadi. Wow. Nah, ini hebatnya Atomi ya teman-teman. Atomi ini seperti ini, saya tidak memandang lain, ya, tidak memandang Anda dari grup mana, ya. Kenapa? Kita sebagai anak-anaknya CEO kita harus berpikir besar. CEO mau Atomi menjadi 100 tahun, perusahaan 100 tahun. Artinya kita bisa mewariskan ke anak cucu kita. Mau nggak sih? Mau. Kalau Anda merusaknya sendiri, apa yang dibangun oleh bapak kita, kira-kira bisa sampai 100 tahun? Enggak. Terus gimana dong mewariskannya? Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ikuti apa kata CEO. Oke? Setelah setelah dia mampu mememberkan sendiri, ajakin. Tuh, dadah, itu ID-mu. Oh iya, kamu lihatin. Ini ada berapa negara nih? Kita ini bukan bisnis ecek-ecek. Berapa negara ini? Coba kamu modal berapa? 0, 0. Lo kata aku disuruh beli. Lah, siapa suruh beli? Enggak. Lo beli sendiri, kebutuhanmu aja. Nggak harus beli hemoin, nggak perlu beli absolut set, nggak perlu kan? Kalau kamu memang nggak perlu. Yang perlu apa? Dilihat di rumah, odolnya habis, beli odol. Samponya habis, beli sampo, jangan beli absolut. Emang absolut bisa buat sampoan? Kan gitu, ya. Terus Anda jangan mentang-mentang hemoin pipinya gede, absolut pipinya gede, Anda maksain. Mukanya aja misalnya ya, dia dari perawatan skincare yang abal-abal, dikasihnya absolut, hancur. Ya, kalau sudah hancur siapa yang buruk namanya? Atomi. Nah, mau balik lagi beli Atomi, percaya nggak? Enggak. Wes, ya, jadi itu kuncinya. Ya, masuk ke website, ya, ajarin. Oh ini, kamu bisa lihat lo sendiri. Ini buat apa? Nggak usah banyak tanya. Klik gambarnya, keluar fiturnya. Loh, kenapa di Taiwan ada orang bisu tuli, ya, tapi dia bisa sukses loh? Muncul loh. Lah ya kan cuma bukain websitenya atau mobilnya. Dia tidak bisa, gitu kan misalnya. Terus di keluar nggak? Keluar. Udah baca sendiri nggak? Karena dia paham bahwa orang yang menjelaskan adalah orang bisu tuli, maka dia paham. Oh iya, aku baca sendiri. Nyatanya bisa loh. Jadi ada alasan Anda nggak sukses di Atomi? Siapa yang masih punya alasan? Masih punya alasan, kenapa Cik? Hah? Lagi Wida, aku kan komunitasnya itu middle down, bukan orang-orang kaya. Saya mematahkan apa yang sponsor saya katakan. Saya di awal nggak bisa jelasin tentang atau mengenalkan tentang absolute set. Kenapa? Muka saya bonyok. Ya, saya korban dari klinik skincare yang lain ya. Nah, ketika muka saya bonyok, saya ngomong absolut set Atomi bagus banget. Loh kan ketawa belum apa-apa, ketawa. Pasti akan ngomong, lah bagus muka lo aja bonyok, ya kan? Pasti begitu dong. Jadi ketika muka saya masih bonyok, saya mikir, aduh saya harus ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan? Maka yang saya kenalkan adalah odol dan odol, sampai sponsor itu ketika datang saya ajak demo, yang saya jelasin odol terus. Sampai nggak kesel nggak nih sponsor, jauh-jauh dari Korea datang ke Indonesia setengah bulan di Jogja,
dapatnya PV odol. Dia ngomong apa? Oni, kenapa kamu nggak terangin masalah absolut? Saya bilang, kamu teman-teman saya itu bukan orang-orang kaya. Saya bilang begitu ya. Kamu cari dong orang-orang kaya. Aku gini, wah ini perlu aku patahin. Nah suatu hari dia datang ke Indonesia, saya ajak ke Cilacap kampung halaman saya. Jadi saya mau ngapa, orang kepenak ya. Nah saya pulang ke Cilacap ajak dia dong ya. Saya kemana-mana saya ajak, keren enak aja lu sponsor gak kerja twing ya. saya ajak ke Cilacap. Saya demo di tempat kampung nelayan. Di mana demonya di tempat seperti ini? Oh mewah, ya kan di mana? Pantai. Teras rumah disapuin gelar tiker, yang datang ibu-ibu cantik seperti ini. Enggak. Gendong anak, ingusan, geret anak, nggak pakai celana. Sponsor saya apa komentarnya? Oni, kamu yakin kita akan di sini? Iya, kenapa? Nah, waktu itu karena kegoblokan saya masih punya stok. Ya, saya ngegeret koper gede, isinya odol, foam cleanser, sunscreen, yang kecil-kecil. Saya bawa itu, sikat gigi ya. Udah, saya buka. Kayak gelar dagangan. Waktu itu jangan dicontoh. Dosa saya nanti saya kasih tahu ya. Saya akan kasih tahu dosa-dosa saya. Ya, saya nggak mau ngomong yang enaknya saja, nggak ngomong yang bersihnya saya nggak. Saya nggak bersih ya. Saya belum mandi tadi. Ketika saya edukasi, kamu loh, ini kan panas. Kamu kira-kira mau nggak cemang-cemong mukamu? Ya enggak lah, aku pengen glowing kata dia. Oke, glowing itu begini-begini. Saya edukasi. Akhirnya mereka yang hanya geret anak, gendong anak seperti itu, beli sunscreen, minimal itu odol ya. Terus sampai sekarang repeat order terus loh, belanja sendiri loh. Wow ya, hanya kecil-kecil tapi setiap hari belanja. Jadi bukit nggak? Nah, kemudian pulang dari Cilacap, saya punya teman, dia anaknya orang termasuk orang kaya di Jogja. Dia punya supermarket perabot ya, terus supermarket barang pecah belah sama hari-hari gitu ya, kelontong begitu, supermarket loh. Nggak hanya 1, 2, tidak, punya pabrik juga. Saya temuin, Ci, ayo ketemu, oke, sarapan bareng ya? Iya, sarapan bareng lah kita, ya, sarapan bla. Terus dia kan bisa bahasa Mandarin ya, nah, sponsor saya orang Cina Korea, bisa Mandarin kan, aku bilang, Ci, ngerti globesmu belum habis? Masih aku pakai dari adekku kan sering ke luar negeri dapat sampel produk-produk brand-brand terkenal bagus-bagus loh, sayang aku mau buang. Saya bilang apa? Ci, kamu kok ya pelit amat sih. Loh itu kasihkan pembantumu, dia seneng, dia cantik, dia seneng, doain kamu bagus loh. Gitu. Kamu belilah, pakailah Atomy, orang murah, saya bilang gitu. Iya nanti dah. Nah pulang tangan kosong nggak? Tangan kosong, saya nggak dapat apa-apa. Langsung saya bilang ke sponsor saya, no, itu orang kaya ya, oke? Jangan bilang Anda temannya orang kaya yang bisa sukses di Atomy, enggak. Member saya kebanyakan adalah middle down, hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Kenapa mereka itu saya terbeban ke mereka? Hamba Tuhan ketika jemaatnya datang, Pak Pendeta, saya 5 hari nggak makan. Oke, baik, kita berdoa. Jawaban buat dia? Enggak. Bagaimana hamba Tuhan ini memberkati kalau dia sendiri untuk makan sendiri nggak bisa? Benar? Saya mau mereka punya penghasilan yang lebih baik. Caranya seperti itu. Tolong dia dulu. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita miliki. Hatinya Pak Hanggil itu luar biasa. Ya. Anda memiliki Tuhan yang maha kaya, betul? Maha kaya punya segalanya. Dikasih Iin itu emas segunung buat kamu, ambil sendiri ya. Tapi iya Pak, nantilah panas. Iya Pak, nanti hujan.
Iyalah, nanti dulu, ini drakornya bagus. Bentar, gamenya ini lagi tanggung. Bolanya ya Pak Dani, bentar lagi gol. Aku menang taruhan. Lalu kapan emas itu berpindah ke rumahnya Pak Dani atau Mbak Iin? Nggak akan pernah. Paham ya? Jadi kita disiapin perusahaan yang luar biasa kaya loh. Anda tidak disuruh menjadi member itu membayar, tetapi Anda disiapin berapa negara untuk Anda bisa kuasai. Loh, Anda nggak mau, salah siapa? Salah sendiri. Nah, salah sendiri ya. Nah, ya, kemudian itu ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan Anda ketika Anda teman-temannya lingkungan middle down. Nah, caranya bagaimana? Anda belajarlah memahami tentang atomi. Lihat, ya siapa di sini yang sudah pernah membaca filosofi atomi? Nggak mengenal Angel, piye? Oh, tak marahin gitu. Nanti lihat di global atomi, filosofi atomi, ya, filosofi visi misi, ya, visi misi atomi, ya. Selain ini tadi apa? Moto atomi. Anda ketika membaca itu renungkan maksud hatinya Pak Hanggil ada di situ. Anda bisa sukses cepat jadi imperial, bisa. Dengan cara apa? Banyak cara. Tapi bagaimana Anda sukses dengan proses yang benar tanpa menjadikan orang lain menjadi sapi perah Anda, tanpa menjadikan orang lain menjadi orang-orang yang ditindas oleh Anda untuk Anda naik, itu yang penting. Jadi bukan Anda sampai kemana, bukan, tapi proses Anda ini bermartabat enggak, kan gitu. Nah, saya bersyukur ya teman-teman, saya Diamond Master dan saya mengerjakan 2 kaki sendiri ya, kiri kanan ya. Anda di sini ada yang kaki besar, kirinya kakinya besar, cok. Nah, Mbak Iin juga 2 kaki. Si Angel juga 2 kaki, ya. 2 kaki kita kerjakan sendiri. Tapi sampai detik ini, saya setiap circle minimal PV saya 5 juta, minimal 5 juta. Ini nggak ada limpahan dari sponsor loh. Dulu saya pun mungkin mindsetnya sama seperti Anda, nggak tahu Anda di sana mau di sono loh, bukan Anda yang di sini. Ya, mindset saya gini. Waktu awal-awal di grup itu, aku TikTok, aku udah pairing, teman-teman seperti itu terus. Aku kapan pairing? Habis pairing pertama, keduanya lama banget nunggunya ya. Rasanya kesel. Oh ini limpahan PV ini dari sponsor bla bla bla. Iri nggak? Iri manusia ya. Saya masih makan nasi sama tempe. Ya. Nah saya iri. Saya kemudian tanya. Saya nggak tahu kalau saya ditaruh di kaki yang salah menurut saya dulu. Tapi saya sekarang ngomong saya di kaki yang benar. Saya tanya, gua ditaruh di mana sama lu? Karena teman-teman saya itu sponsor saya itu teman-teman saya, ya. Lu tanya tahu mana? Dia seperti takut. Kenapa, Mi? Aku pengen tahu aja. Loh kenapa? Temanku tuh loh, limpahan PV terus-terusan. Aku mana? Orang-orang dari Thailand ada, dari Korea ada. Mana pembeliannya? 3.000 PV, 2.000 PV. Berapa lama kemudian mati semuanya, 1 tahun kemudian mati semuanya. Kesel nggak sih? Kesel. Saya tanya begitu. Akhirnya dia cerita, Oni, kalau Oni ini kan mumpung belum besar ya, pindah aja ya pakai ID mama, kata dia. Aku bilang, loh kenapa? Iya, ini salah namanya, kan? Nggak enak hati. Wajar manusiawi ya, nggak enak hati. Akhirnya saya bilang, saya sebagai manusia saya kecewa. Kenapa kamu taruh aku di sini? Kalau kamu berharap aku maju, aku jalan bisnis, kamu taruh di ujung atap berantah. Demi apa? Demi aku, Onimu, ciciknya bisa pairing. Loh, aku jadi sapi perah dong. Nah, tapi kemudian marah itu boleh ya teman-teman. Kemudian saya kembali refleksi. Kalau saya pindah, saya memindahkan 300-an orang lebih, itu bukan hal yang mudah. Ya. Iklan
Jadi saya kemudian menghentikan pikiran-pikiran saya yang buruk itu, ya. Saya menghentikan pikiran-pikiran buruk begini. Itu bukan hal yang mudah, dan kalau saya pindah itu ego saya, ya, ego saya. Ya kalau kemudian saya bisa membawa mereka, dan untuk pindah itu butuh waktu 1 tahun, ya. Dan ini pernah saya lakukan dosa saya, nanti saya ceritakan, ya. Nah kemudian apa yang saya lakukan? Sudah nggak apa-apa, ya sambil kesel-kesel gitu awalnya. Sudah nggak usah, udah nggak apa-apa, gitu ya. Udah nggak apa-apa. Kemudian saya tetap menjalankan bisnis ini, ya, saya mengerjakan terus. Ternyata jaringan yang saya susun itu pun keliru. Kelirunya bagaimana? Ternyata saya 11-12 sama sponsor yang dulu nggak ngerti. Saya pengen meringkan adik saya, kakak saya, sahabat saya, taruh orang-orang di kiri kanan mereka tintang-tintong. Saya yang kerja. Ketika saya ngomong, itu udah aku bantuin loh, itu yang di kanan. Oh itu kan teman-temanku, tolong bantuin dong. Oh iya, cuma nonton aja. Duitnya diterima, entah, ya. Nah lama-lama saya mikir, sponsor saya bilang, oh nih kenapa kamu bikin jaringan seperti ini? Aku kan udah bilang aku lakuin kesalahan, kamu ngikutin, gitu ya. Sama-sama gobloknya, ya. Ternyata saya mengenduplikasi yang goblok. Makanya kenapa saya sangat keras mendidik member partner saya dalam hal penyusunan jaringan. Nah, saya capek loh ngerjain banyak titik, ya. Nah, akhirnya saya rombak butuh 1 tahun. Saya bicara ke member partner saya melakukan kesalahan. Anda yang masih punya ID mamanya atau anaknya bisa langsung pindah, bisa, ya kan? Tapi yang nggak punya, mereka mau belanja gimana caranya? Kalau nggak belanja di ID dia, kan nggak mate-mate, ya kan? Nggak mati-mati kapan pindahnya? Akhirnya apa? Kamu beli dulu aja. Nanti poinnya aku gantiin. Nah, saya masukin PV itu asal, teman-teman. Ketika dia pindah, ganti PV nggak? Ganti. Setengah mati. Itu satu dosa saya, oke? Sudah tahu ya? Jadi jangan pikirkan ego Anda hanya untuk mendapatkan pairing berjenjang, oke? Anda lebih menguntungkan mana? Sedikit ya, Cek. Boleh ya? Nah, nih, ya, nyusun jaringan seperti ini kan, kita suruh tusuk sate sebenarnya ya. Nah, saya waktu itu karena di sini ada adik saya kasih orang-orang. Sementara di sini ada member saya yang dia kerja. Tapi karena dia udah kenceng nih, ini PV-nya udah 700 nih, di sini 200. Kira-kira saya kerjain yang mana? Ini ya. Yang pintar siapa? Saya atau adiknya yang pintar? Saya ngerjain ini sampai 300. Dia tintong, dia merasa sendiri enggak kusut ya, ini sponsor kok nggak pernah bantuin aku ya, dia sibuk sendiri nintongin yang di sini. Nah, jadi lebih baik Anda support yang ini dulu. Ini adiknya biarin aja, ini nggak usah. Toh sudah terbangun satu kaki, benar? Suatu saat dia akan jalan, tinggal taruh. Kan tinggal ngimbangin doang. Sementara waktu sampai imbang, betul? Nah, tapi Anda juga jangan salah. Ketika Anda pada posisi seperti adik saya, kemudian Anda kerjakan, begitu ya. Yang dipikirkan aku ngerjain satu kaki, ini kan kamu, tugas kamu. Anda salah. Coba Anda pikir, bayangin di sini. Ya, misalnya Anda di sini. Anda, oke. Misalnya di sini teman-teman ya. Anda di sini. Kemudian udah ada 2 orang. Anda asing bangun yang sini. Karena Anda pemahamannya ini di bawah ini adalah tugasnya atas ini. Ada yang punya pikiran gitu? Segera bertobat. Setelah ini kuat, ini udah 300, di sini kok masih 100? Teriak. Odol, lu katanya kerja, mana? Ini mana ini? Aku udah kerja nih loh, luar biasa, aku bangun kanan loh. Halo, kamu 300 di sini, aku di sini kaki yang
di sini kirimu 100, itu bukan tugas kewajiban saya sepenuhnya. Kenapa? Saya mau tanya ke Anda. Anda mengenalkan Atomi ke 10 orang, apakah 10 orang ini pasti mau join Atomi? Belum tentu. Sudah join pun apakah dia pasti akan belanja? Jadi sponsor kalau di sini tetap kerja tapi nyatanya baru 100, apakah itu artinya sponsor nggak kerja? Nah, itu yang Anda harus paham, ya. Jadi kita harus paham, kecuali sponsornya diam-diam baik, tendang. Ya. Kalau sponsor kerja, ngedukasi, dampingi kalian, ya Anda yang berkepentingan di sini, imbangi segera, jangan taruh orang di sini aja, bunuh diri. Nggak ada fungsinya, ada di sini 701 juta pun, di sini 100, nggak ada fungsinya. Jadi Anda yang imbangin dulu. Selagi sponsor belum menghasilkan orang di situ yang potensi. Oke? Paham ya? Jadi mindset ini lebih sulit dibangun daripada Anda membangun yang namanya customer yang cinta produk. Kenapa? Produk Atomi pakai sekali jatuh cinta enggak? Produk bicara ya. Tapi mindset Anda untuk paham ini susah. Paham sponsornya susah. Karena pada dasarnya manusia itu orang yang egois. Memikirkan apa yang menguntungkan bagi kita. Betul? Nah, ini jangan sampai terjadi hanya teriak-teriak kayak gitu. Ya, saya ada member yang seperti ini, ya. Halo, gimana? Oke, suatu saat kamu akan jadi seorang leader seperti saya. Posisi saya akan digantikan oleh kamu. Bahkan mungkin kamu lebih tinggi. Pertanyaannya, ketika ada membermu tanya hal yang sama seperti kamu tanyakan, apa jawabannya? Saya selalu tanya gitu. Jawab apa kamu? Ya kan? Benar nggak? Anda mungkin pernah memikirkan seperti ini, tapi begitu Anda melangkah jadi seorang leader akan muncul pertanyaan yang sama. Percuma, aku sudah kerjakan satu kaki, yang kaki kamu nggak support. Halo, ya. Jadi itu teman-teman harus paham bahwa teman-teman, bisnis teman-teman itulah adalah teman-teman, mulai dari teman-teman ke bawah, nggak usah ngerecokin hartanya sponsor. Cilina SRM dapat bonus berapa? Nggak usah. Lo Cilina udah ngalamin proses yang seperti Anda rasakan sekarang ini, bahkan mungkin lebih loh. Itu wajar Cilina itu dapetin. Oke? Paham ya? Oke. Nah, ini mindset ini saya harapkan teman-teman bisa membantu teman-teman untuk bisa bertobat mulai sekarang. Tapi saya yakin sih yang di sini baik semuanya. Dosa berikutnya, mau nggak tahu dosa saya berikutnya? Dosa berikutnya adalah saya melanggar kode etik. Sekalipun sebenarnya tidak ada niatan di situ. Oke, karena ketidakpahaman saya. Ya, jangan dikira leader semuanya pinter langsung, lahir langsung pinter, enggak. Apalagi kalau mamanya ngomong saya nggak ngerti. Yang mamanya ngomong ngerti saja, kadang kita nakal, benar? Nah, itu. Dosa saya yang kedua adalah ada member saya posisinya seperti ini. Dia ada di sini, udah kerja, ini mati. Pikiran saya gimana? Karena ketidakpahaman saya tentang kode etik, saya pikir udahlah saya pindahin di sini. Saya sudah mediasi ke dia ya, tanya kamu masih mau jalan nggak? Ternyata enggak. Oke, baiklah. Kalau gitu kamu pindah ya ke sini ya. Pakai ID suaminya. Ini ID masih jalan? Masih. Tapi dia tidak kerjakan. Ini pun mulai dimatikan pelan-pelan. Tidak dikerjakan. Yang dikerjakan adalah yang di sini. Kerjakan sampai suatu saat dia siap untuk SM. Saya bilang, namanya Yoni ya. Yoni, Yon, kan kamu yang ngejalanin. Namanya Cahyo.
Mbok kamu suppose aja. Toh ID-mu yang di sini sudah mampus, udah mati, ya kan? Akhirnya suppose lah dia tanggal hari ini adalah tanggal 15, besok kita mulai SM ya dia ya. Saya mau DM pertama saya. Gila betul-betul saya stres setengah mati ketika kemudian hari ini tanggal 15 Yoni email ke kantor untuk suppose itu harus ada kakak, ya. Kakak kemudian kantor membalasnya. Mohon maaf, ID ini melanggar kode etik. Kasih tahu ke saya, Mami, kok aku dapat balasan email seperti ini? Wah, jedet, saya ngomong sponsor, saya batal DM. Hampir saya seperti itu karena saya stres keras berat. Coba bayangin sih, kita kan udah siap nih mau running DM ya. Tapi ternyata satu ini pasti gagal, nggak bisa loh, ya. Nah, ini dosa saya. Lalu kemudian ya puji Tuhan, saya selalu membuat. Jadi ketika saya mau DM, kan kita perlu 2 SM kiri dan 2 SM kanan ya. Nah, saya punya cadangan satu. Saya selalu seperti itu, ya. Siapa yang mau, yang sekiranya udah ini. Nah akhirnya. Oke Yoni, ini salahku. Maafkan saya. Kira-kira kamu mau memaafkan saya enggak? Kalau mau, saya berjanji. Begitu ID-mu yang baru atas namamu, karena Atomi memberikan silakan langsung daftarin pakai ID-mu yang pertama. Ya, dia daftarin. Nanti setelah ID-mu semuanya terpindahkan, aku akan ganti PV-nya semuanya. Stok saya banyak enggak? Banyak, ratusan juta. Ya, ratusan juta. Ya paham ya? Jadi hati-hati. Jejak digital nggak bisa dihapus. Oke? Jadi hati-hati. Dari situlah saya belajar penuh tentang kode etik. Bentar saya bilang, Kak, kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Ke kantor. Oh nggak boleh Bu, oh begitu. Kalau seperti ini kasusnya apa? Gimana? Oh iya, oke. Saya paham. Dari situlah kemudian saya concern untuk mendidik member partner saya untuk kamu taat dengan aturan bapakmu. Sampai pada suatu saat saya pun mendapatkan member partner saya yang jualan di Shopee. Wow, ternyata berita dosanya banyak. Ya, nah pengakuan dosa seperti ini perlu apa sih? Kebesaran hati untuk mengakui supaya apa? Nggak ada odolwati yang sama terjadi lagi. Nggak boleh jualan atau di marketplace lain. Kenapa? Ini kursi ini di sini depan, boleh duduk sini, boleh sini VIP. Oke, VIP. Udah telat. Puji Tuhan. Ya. Jadi kenapa saya bisa tahu? Suatu hari member saya di Purwokerto dia telepon saya, Ibu punya stok evening care. Oh punya dong. Ya kan tadi saya katakan tadi saya stoknya banyak ya. Banyak ya. Ada. Boleh nggak Ibu tolong kirimin ke Batam? Oke, boleh. Kasih alamat. Begitu kasih alamat, dikasih juga kode. Ya, kode supaya free ongkir. Ya, nah saya kan juga jualan komputer ya. Saya juga jualan di marketplace untuk komputernya. Jadi saya tahu. Saya gini, wow, ini jualan di marketplace mati ini aku. Ya kan? Kalau saya biarin, kantor tahu yang kena siapa, tidak hanya dia, saya pun kena. Ya, akhirnya saya bilang, halo, kamu dapetin ini dari mana? Dari Shopee Bu. Oh, kenapa kamu jual di Shopee? Kan saya udah bilang nggak boleh jualan di sana. Alasan dia apa? Supaya dapat free ongkir. Bukan begitu caranya. Saya langsung ngomong, kamu take down sendiri atau saya telepon kantor, take down ID. Kejam ya? Kejam. Ada lagi member saya yang ternyata ada leader lain ngomong, Bu Ida, maaf ya,
Saya paham dengan ajaran Bu Ida. Malu nggak? Malu. Tapi ini member Bu Ida ternyata jual absolut, ampul, harganya jauh di bawah website, 500.000. Stres nggak saya? Lemas lagi. Itu leader ya. Jadi jangan dipikir leader itu tidak merasakan duka cita ketika anaknya nakal. Didikan kita udah bener, anaknya tetap nakal. Benar? Lalu apa yang saya lakukan? Saya buat statement. Di dalam jaringan saya tidak ada edukasi tentang Anda boleh ini itu, dan yang itu melanggar semuanya. Bukan orang lain yang akan take down Anda untuk bukan orang lain yang akan laporkan ke Atomi, saya sendiri yang akan laporkan. Saya bersama. Nah, dari situlah member partner saya kemudian paham bahwa leadernya adalah leader yang gemblong. Tahu? Edan. Ya, di Atomi harus edan. Kenapa? Loh, kalau dipikir yang penting kan member saya menghasilkan poin. Bener nggak sih? Bener nggak? Iya, dia jualan cara seperti apa, biarin aja, toh bukan aku, toh aku hanya nikmatin poinnya, benar nggak? Tapi saya nggak pernah mau. Lalu stok saya bagaimana? Saya tiap hari pakai hemoin, pakai vitamin C dan lain-lain untuk keluarga kami. Lama-lama juga habis satu. Yang kedua, stok itu hanya untuk mempercepat distribusi member-member yang ada di center saya. Misalnya, Bu Ida, aku butuh odol, besok mau pergi tapi aku lupa nggak order. Oke, kamu order dulu. Tunjukin bukti pembayaran. Udah oke? Ambil tuh punya. Akhirnya kan itu masa expirednya terus dibarui ya. Nah seperti itu. Jadi saya pun tetap bersyukur. Saya tetap bersyukur sekalipun saya melakukan dosa, saya tidak mau melakukan dosa yang lebih panjang lagi dengan jualan, nggak mau. Kemudian yang kedua apa? Oke, stok ini anggaplah Tuhan mau didik saya. Apakah kamu bisa mengasihi member partnermu? Ketika saya demo, saya lihat, oh ini pengen jalan, tapi kok nggak bisa ya? Karena kan keterbatasan uang misalnya. Oke, ayo berbagi ya, kita berbagi. Berbaginya bagaimana? Menurut kerelaan hati kita. Kalau saya biasanya, Bu, saya butuhnya koyo cuma 2 saset, vitamin C saya separuh, odolnya 2 saja dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa. Untuk 10.000 TV dia bisa jalan bisnis, itu perlu duit kurang lebih 350.000 ya. Oke, kira-kira 350.000. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku kasih 10.000 teplok. Oh, saya butuh vitamin C, ya kan? Nah, saya lakukan untuk berbagi lagi seperti itu. Terus, tidak ada alasan Anda untuk Anda tetap tinggal diam, berkeluh kesah dengan apa dosa-dosa Anda. Tidak ada alasan. Dari situlah saya paham, dari situ juga saya berjuang supaya apa? Supaya anak-anak saya tidak melakukan dosa yang sama. Paham ya, teman-teman? Teman-teman bisa bayangin meng-SM-kan satu orang itu seperti apa? Ya, berapa stoknya? 150 juta kan udah kelihatan ya, karena dia cek 150 juta loh. Ya. Jadi stok saya kira-kira 200 jutaan ada. Tapi ya lama-lama habis juga sih saya pakai ya. Nah, jadi teman-teman jangan ya, jangan. Sekalipun kesalahan saya bukan kesalahan yang fatal dalam hal gini, saya memang sengaja mau beli mastership, enggak. Mastership saya dapetin ya, jadi mau nggak saya kasih bocoran bagaimana saya bisa sekuat ini. Saya DM Auto SM, penghasilan saya, mau tahu nggak? Mau. Terus mau buat apa? Emang minta ditraktir saya kasih? Harusnya Auto SM kurang lebih penghasilan berapa Mbak In? 20 sampai 30 ya. Oke. Penghasilan saya per bulan ya, ini per bulan ya. Penghasilan saya 45 sampai 80 juta. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Tahu nggak? Sebenarnya kadang saya bisa SLMC, cuman gini, SM saya ada di sini semuanya. Oh, ini SM saya banyak. Kalau
dipikir SRM itu kan butuh 2 diamond ya. 2 diamond berarti kan 2 SM kan? Ini sebenarnya kan 2 diamond, ya kan? Ini SM, ini SM, ini SM, ya kan? Tapi saya tidak dapetin bonusnya. Hanya karena ini semuanya jalan, mereka trust dengan produknya, dengan perusahaannya, dengan saya sebagai leader, mereka belajar terus otomatis, maka saya bisa penghasilan sampai segini loh. Enggak percaya? Enggak percaya? Kenapa bisa seperti itu? Ya? Coba kalau saya dapetin bonusnya kayak Ci Angel ya, SRM begitu dapat bonusnya, mungkin saya dapatnya setiap bulan 150. Ya, setiap bulannya begitu ya. Tapi karena ini posisinya tidak menguntungkan, ya biarin aja. Orang yang masih mau berkembang yang di sini, hanya 1 SM saya yang ada di sini. Nih, yang lainnya seperti ini. Coba teman-teman bayangkan. Ya. Jadi ini loh teman-teman. Kenapa bisa seperti ini dengan saya hanya SM atau SM? Saya bangga. Kenapa? Saya tidak membuat member partner di bawah saya merasa dia terbeban menjalankan bisnis ini. Beban menjalankan bisnis ini. Tapi mereka suka cita. Ya. Mereka suka cita. Kenapa? Karena mereka paham mereka butuh. Dan saya tidak pernah ngejar-ngejar. Lo ordernya udah habis, kenapa nggak beli Atomy? Pernah sampai satu hari bulan lalu, ini udah jam berapa Ci Angel? Aku kalau udah ngecek udah 11, oke. Pernah 2 bulan lalu, kurang dari 2 bulan. Member saya yang ada di sini atas begitu, saya kasih tahu ini ID-mu sudah mau mati, kamu mau perpanjangan enggak? Kalau perpanjangan belilah ondol atau apa yang kamu butuhin lah 1 aja. Perpanjang 1 tahun berikutnya. Tapi dia mungkin saat itu pandemi, dia tidak fokus untuk belanja produk Atomy karena saya tahu dia bisnisnya karpet ya, bisnis karpet. Bisa dibayangin atau pandemi ada yang beli karpet? Iya. Ya, saya juga paham. Akhirnya saya bukan orang yang begitu saja murah hati ngasih ke orang-orang kaya duit. Enggak. Lu bisa belilah, kalau paksa pun beli odol 1 bisa. Betul. Saya nggak akan kasih PV. Saya biarin sampai akhirnya terminasi nanti. 2 bulan, kurang lebih 2 bulan lalu dia bilang gitu. Ida, gimana kabarmu? Aku butuh ini ya, butuh itu. ID-ku masih hidup nggak? Ini, aku bilang gitu. Dari kapan udah kamu kasih tahu? Matilah, aku bilang gitu. Terus gimana kalau aku mau belajar? Daftar ulang lah. Lo kalau mau, ya, kalau mau atau kamu tidak yakin nggak bisa jalan sama aku, kamu boleh cari tim lain, boleh silakan. Yang penting jangan berhenti Atomy, itu yang saya katakan. Jangan berhenti Atomy produknya bagus. Minimal kamu pakai produknya, saya katakan gitu loh. Bukan, oh ya sini KTP-nya, enggak. Saya sombong orangnya. Saya katakan gitu, silakan kalau memang kamu mau silakan, gitu ya. Ya enggak lah, aku udah nyaman sama kamu, udah kamu aja, nih KTP-nya. Ya, kalau dipikir orang seperti itu mungkin akan berpikir bahwa tolong matiin aja. Yang satunya. Mungkin orang yang seperti itu akan berpikir ini leader pelit amat sih, PV Rupiah aja nggak mau kasih. Enggak, saya nggak mau mental seperti itu. Dia tetap menjadi member atas dasar keinginan kerelaannya sendiri. Saya nggak mau maksa-maksa orang. Sahabat saya sendiri tiap hari jogging, tiap hari pagi ngopi bareng, sarapan bareng. Dikenalin Atomy pertama, jangankan lihat nyuwil apa lagi. Enggak. Sampai akhirnya dia pindah ke Jakarta. Kemudian beberapa waktu kemudian, 1 tahun kemudian setelah muka saya bagus, saya buka pakai masker, pagi-pagi buka masker masih muka batal. Ini muka saya nggak pakai kamera 360. Sulit kan? Langsung telepon saya, mami, kok kamu jadi bagus banget? Lah dia kan tahu saya dulu kayak apa. Kok kamu bagus banget pakai apa? Ya Atomy lah. Oh iya, Atomy bagus lah. Sejak dari situ, dari teleponan WA itu, kemudian saya closing dengan dia itu hampir 9 juta. Apa yang bicara? Apa yang bicara? Saya nggak pernah ngejar-ngejar dia untuk jadi member.
kunci di Atom adalah bangunlah trust orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tidak semua orang suka ditanyain terus, ordermu habis, enggak. Ada yang risih, kayak saya ditawarin teman ini itu, malah saya cuekin, ya. Kemudian saya males lah, ketemu pasti dia nawarin belanjaan terus, belanja terus, ya. Jangan seperti itu, tetapi bangunlah, ya, bangunlah trust dengan melihat kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dia dan berikan solusi melalui produk Atom. Seperti itu. Oke, sampai di sini saya. Terima kasih. Kita udah kemana-mana dulu. Kita mau terima kasih ya. Ibu Ida jauh-jauh dari Jogja soalnya udah datang ngasih lecture sama kita, jadi sharing pengalamannya. Nanti hitungan ketiga bilang ini, terima kasih Bu Ida. Debak, ya. Debak itu keren ya, karena bahasa Korea tuh bagus, mantap. Terima kasih ya, kita terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ida. Debak. Nanti teman-teman kalau ada yang nanya sama Bu Ida nanti itu apaan sih, itu apaan, nggak ada pengen nanya ya. Nanti kita di ujung nanti setelah kita dengar beberapa sharing.